Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas F, dan dari kelompok 1 yang beranggotakan Eliana Salsabila, NIM 215231208, yang kedua Aufa Salsabila, NIM 215231211, yang ketiga Audila Karisa, NIM 215231226, yang keempat Vika Astia 215231230, dan yang kelima Mutiara Dwika 215231239. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, hakikat keterampilan berbahasa. Aristoteles menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan kepada orang lain. Menurut Vino Kuciaro dalam Yati Mulyati dan Isah Cahyani 2015, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer, yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu, atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaian bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Berbagai kebudayaan bisa saling menyatu karena ada salah satu aspek yang mampu mengikatnya, yaitu bahasa. Apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di sisi lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Tidak hanya itu, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita miliki tergolong rendah. Adapun aspek-aspek keterampilan berbahasa, yang pertama, mendengar atau menyimak. Ada dua jenis situasi dalam menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon atau yang sejenis dengan itu. Dalam menyimak jenis ini, kita secara bergantian melakukan aktivitas menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan untuk bertanya guna memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara melakukan apa yang diucapkan olehnya, atau mungkin memintanya berbicara agak lebih lambat. jenis-jenis menyimak. Berdasarkan sumber suara yang disimak, penyimak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Intrapersonal listening atau menyimak intrapribadi. Yang kedua, interpersonal listening atau penyimak antar pribadi. Berdasarkan pada cara penyimakan bahan yang disimak, dapat diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Menyimak ekstensif atau extensive listening. Menyimak ekstensif ialah kegiatan menyimak tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak hanya memahami secara seluruh garis besarnya saja. Menyimak ekstensif meliputi A. Menyimak sosial, B. Menyimak sekunder, C. Menyimak estetik. 2. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Menyimak intensif meliputi A. Menyimak kritis, B. Menyimak interrogatif, C. Menyimak penyelidikan, D. Menyimak kreatif, E. Menyimak konsentratif, dan yang terakhir adalah menyimak selektif. Berdasarkan pada titik pandang aktivitas penyimak dapat diklarifikasikan menjadi 2, yaitu A. Kegiatan menyimak bertaraf rendah, B. Kegiatan menyimak bertaraf tinggi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak ada 4, yaitu 1. Unsur pembicara. Pembicara haruslah menguasai materi, penuh percaya diri, berbicara sistematis, dan kontak dengan penyimak juga harus bergaya menarik. 2. Unsur materi. Unsur yang diberikan harus aktual, bermanfaat, sistematif, dan seimbang. Yang ketiga, unsur penyimak atau siswa. A.
kondisi siswa dalam keadaan baik. B. Siswa harus berkonsentrasi. C. Adanya minat siswa dalam menyimak. D. Penyimak harus berpengalaman luas. 4. Unsur situasi. A. Waktu penyimakan. B. Saran unsur pendukung. Dan yang terakhir adalah suasana lingkungan. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. 2. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengarkan. Di samping itu, situasi interaktif ini memungkinkan para pelaku komunikasi untuk meminta klarifikasi, pengulangan kata atau kalimat, atau meminta lawan bicara untuk memperlambat tempo bicara, dan lain-lain. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif ini dilakukan secara tatap muka langsung, bersifat 2 arah atau bahkan multi arah. Kemudian, ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain. Baik yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung maupun tidak, namun berlangsung secara satu arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh pembicara. Sebelum kegiatan berbicara di depan umum dilaksanakan, ada beberapa pedoman yang harus dipertimbangkan. 1. Tentukan tema pembicaraan. Tema harus menarik, membangkitkan rasa ingin tahu, original, kekinian atau tidak usang. 2. Mencari dan mempersiapkan materi atau literatur pemandu untuk menambah bobot pembicaraan. 3. Siapkan draft dan kisi-kisi pembicaraan secara sistematis. Ini akan mencerminkan pola pikir Anda yang teratur. 4. Susun naskah pembicaraan yang lengkap. 5. Latihanlah dengan cara membaca dan mengimprovisasikan secara berulang-ulang. 6. Mintalah masukan atau pendapat dari teman tentang latihan penampilan Anda. Aspek-aspek keterampilan berbahasa yang ketiga, membaca. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulisan dan dapat membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak, karena orientasi pembaca lebih ke pengenalan lambang bunyi bahasa. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekadar mengenali lambang tulis atau bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacakannya. Jenis-jenis membaca ditinjau dari terdengar atau tidaknya suara sewaktu membaca. Makna proses membaca dapat dibagi sebagai berikut. 1. Membaca nyaring adalah cara membaca dengan bersuara atau cara membaca yang dilakukan dengan lisan. 2. Membaca dalam hati adalah cara membaca yang dilakukan dengan tidak dikeraskan, yang hanya menggunakan kegiatan visual.
Berdasarkan tujuannya, membaca diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Membaca ekstensif merupakan cara membaca yang dilakukan terhadap sebanyak-banyaknya teks dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Membaca intensif merupakan cara membaca yang dilakukan secara seksama terhadap rincian-rincian suatu teks atau bacaan. Berdasarkan tingkat kecepatannya, membaca terbagi ke dalam beberapa jenis. 1. Membaca reguler adalah cara membaca dengan kecepatan relatif lambat. Cara ini dilakukan dengan membaca baris demi baris. 2. Membaca sekilas dilakukan melihat secara sekilas bagian-bagian teks, terutama judul, daftar isi, kata pengantar, atau hal-hal umum lainnya. 3. Membaca cepat dilakukan dengan lebih cepat, pandangan mata langsung meluncur menyapu halaman-halaman teks. 4. Membaca kecepatan tinggi adalah cara membaca suatu teks dengan kecepatan tinggi dengan disertai pemahaman yang tinggi pula. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. 4. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini dipandang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Aktivitas menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan menuangkan dan mengembangkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, ide dalam suatu struktur tulisan yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah ditangkap oleh pembacanya. Sama seperti halnya dengan keterampilan membaca, keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekedar menulis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Tujuan menulis. Tujuan menulis itu bermacam-macam, bergantung pada ragam tulisan. Secara umum, tujuan menulis dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Memberitahukan atau menjelaskan. B. Meyakinkan atau mendesak. C. Menceritakan sesuatu. D. Mempengaruhi pembaca. E. Menggambarkan sesuatu. C. Kesimpulan. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan ataupun tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan membaca merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Keempat aspek tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya tergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya guru, manajer, jaksa, pengacara, penyiar, dai, wartawan, dan lain-lain. 4 contoh keterampilan berbahasa. Cukup sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.